Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali bersama saya, Diakon Cornelius Warubu, akan membagikan renungan saya untuk kita semua tentang bacaan-bacaan yang akan kita dengar nanti pada hari Minggu Advent ketiga, tanggal 13 Desember 2020. Maka bacaan-bacaan yang kita dengar nanti pada hari Minggu adalah sebagai berikut. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang bertakwa. Berkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel, hamba-Nya. Demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Bahagia aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Tuhan ada padaku. Ia Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap orang tanpa terkecuali diundang oleh Allah
untuk masuk dalam sukacitanya yang sangat besar. Sukacita itu ada atau nyata dalam misteri penyelamatan Allah akan umatnya yang dikasihinya dan penjelmaannya menjadi manusia dalam diri putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Sukacita penyelamatan dari Allah itu sungguh nyata dalam perjalanan hidup umat beriman. Dalam bacaan pertama tadi yang diambil dari kitab Yesaya, di sana dikisahkan bagaimana seorang utusan Allah mengidungkan kabar sukacita itu kepada seluruh bangsa, yakni bangsa Israel yang adalah pilihan Allah. Hamba Allah itu mewartakan kepada umat pilihannya bahwa sukacita besar akan dianugerahkan oleh Allah bagi mereka untuk melepaskan mereka dari keterpurukan, kesedihan, dan keputusasaan. Sebuah harapan baru akan hadir di tengah-tengah mereka, dan lebihnya, kabar baik yang dikumandangkan oleh hamba Allah itu bagi Israel bukan hanya membebaskan mereka dari belenggu pembuangan, tetapi juga memulihkan mereka sebagai suatu bangsa yang menjadi miliknya. Allah sekali lagi akan mengikatkan diri kepada mereka dalam perjanjian abadi. Dan hal ini akan membawa sukacita baru bagi umat Allah. Di dalamnya, manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya, yakni pendosa yang membutuhkan juru selamat. Di dalam terangnya, manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya, yakni sebagai pendosa yang membutuhkan penyelamatan. Allah memang datang untuk membebaskan manusia dari kehancuran akibat dosa, sehingga kelak manusia memiliki kehidupan yang bermakna, yakni sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak jemaat di Tesalonika untuk membuka diri senantiasa pada peristiwa sukacita penyelamatan Allah itu dengan cara berusaha untuk terus-menerus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni supaya tetap berpegang teguh dan bertahan pada iman mereka akan Yesus Kristus, sekalipun dalam berbagai situasi hidup yang kadangkala tidak mudah untuk dijalani. Siapa yang setia sampai akhir, itulah pemenangnya. Demikianlah setiap orang yang percaya didasarkan bahwa kehidupan yang kita miliki sekarang hendaknya menyumbangkan suatu nilai dan perannya dalam berbagai kepentingan kehidupan bersama di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah Injil hari ini berkisah tentang kesaksian Yohanes Pembaptis yang menyadarkan kita bahwa sukacita itu akan kita alami senantiasa jika bersama dengan Yesus. Dan hal ini bisa kita pahami jika melihat kerangka iman para murid Yohanes yang memilih untuk tetap tinggal bersama Yesus. Ini adalah gerakan baru atau suatu peralihan baru kepada jaminan hidup yang kekal. Sebab para murid Yohanes sendiri telah melihat apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis itu, bahwa sukacita yang sangat besar, yakni keselamatan yang ditawarkan Allah kepada manusia, ada dalam Kristus yang dinubuatkannya itu.
Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Advent bukanlah sekedar rutinitas yang kita rayakan setiap saatnya, melainkan mengajak kita untuk melakukan suatu gerakan yang menghantar setiap kita untuk lebih dekat dengan Allah Penyelamat. Sebab sukacita itu hanya ada dalam Allah. Masa Advent menjadi masa bagi kita untuk membangun hubungan lebih erat lagi dengan Allah, memperbaiki hubungan yang sudah retak, dan akhirnya terwujud dalam hidup bersama. Masa Advent bukan hanya menjadi kesempatan untuk melihat dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal, melainkan saatnya untuk membangun komitmen apakah rahmat yang telah dianugerahkan Allah berbuah limpah untuk kepentingan bersama atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selagi masih ada kesempatan, mari kita sadari bahwa Allah senantiasa memberikan dan menawarkan sukacita yang sungguh luar biasa itu kepada setiap orang yang membuka diri, membuka hati untuk menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai kembali, sebab sampai sekarang kita masih belum berbuat apa-apa. Demikianlah kata Santo Fransiskus Assisi. Hendaknya setiap saat kita mengisi hidup ini dengan membuka diri kepada tawaran penyelamatan Allah itu. Semoga amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian saja renungan yang bisa saya bagikan untuk kita pada saat ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Pace e bene.